Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di bab 5 pada sesi yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah masuk ke materi bab 5. Kita masuk materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai materi, Pak Yafet ingatkan sekali lagi untuk presensi dengan ketik nama lengkap kalian dan juga nomor absen kalian di kolom diskusi yang sudah disediakan. Baik, kita akan mulai materi bab 5 integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada sesi yang kedua. Kita masuk pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan dengan pemerintahan dan wilayahnya. Baik, diulangi lagi, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Berikutnya kita masuk tipe integrasi menurut Myron Weiner. Ada 5 tipe integrasi menurut Myron. Yang pertama, integrasi nasional yang kita bahas tadi. Yang kedua ada integrasi wilayah atau teritorial. Yang ketiga ada integrasi nilai. Yang keempat ada integrasi elit, massa. Elit dan massa maksudnya adalah pemimpin dan juga rakyat. Yang terakhir ada integrasi tingkah laku. Dalam tanda kurung kita bicara tindakan integratif. Berikutnya kita bicara syarat terwujudnya integrasi nasional menurut William dan Mayer. Menurut William dan Mayer dikatakan salah satu syaratnya adalah yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Itu adalah salah satu syarat terwujudnya integrasi. Syarat yang kedua, menurut William dan Mayer, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman tentu saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Syarat yang ketiga adalah norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat di dalam suatu negara tentu saja. Ini adalah 3 syarat terwujudnya integrasi menurut William dan Mayer. Berikutnya kita bicara ada konsensus atau kesepakatan bersama secara nasional. Di negara kita ada satu kejadian di tahun 1928, tepatnya di tanggal 28 Oktober. Ada kejadian di mana semua pemuda yang ada di seluruh Indonesia bersatu untuk berjuang. Bukan lagi perjuangan secara daerah atau kedaerahan, tapi berjuang secara nasional. Ada kesepakatan atau konsensus yang ada di sana. Dikatakan Sumpah Pemuda melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
ada 3 hasil dari konsensus atau kesepakatan bersama saat itu yang menjadi ikrar dari para pemuda di tahun dan di tanggal itu. Yang pertama adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah 3 hasil konsensus atau kesepakatan bersama untuk integrasi nasional yang biasa disebut sebagai Sumpah Pemuda. Berikutnya, integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses menyatukan perbedaan yang ada dalam suatu negara, diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Itu adalah salah satu bentuk dari integrasi nasional, di mana bisa menyatukan perbedaan dalam suatu negara. Faktor pembentuk integrasi nasional ada 2, yaitu ada faktor pendorong dan juga ada faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama kita bicara faktor pendorong. Yang pertama tentu saja ada faktor yang pertama, cinta tanah air atau yang biasa disebut sebagai nasionalisme. Bagaimana bisa menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa seluruh warga negara sehingga dapat menimbulkan rasa rela berkorban atau patriotisme. Di kalangan bangsa Indonesia, bagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan sampai detik ini. Itu adalah salah satu faktor pendorong integrasi nasional negara kita. Berikutnya ada faktor penghambat. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kita, sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Dikatakan salah satu faktor penghambat yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Kekayaan kita, baik budaya, karakter, itu adalah kekayaan buat kita, tapi bisa jadi faktor penghambat. Kenapa? Dalam banyak sekali keberagaman akan mudah sekali dipecah belah. Karena masing-masing budaya, daerah, dan juga bahkan agama yang dianut punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi faktor pendorong yang tadi, rasa nasionalisme, harus bisa menjadi pendorong kita untuk menyatukan, sehingga faktor penghambat di mana kekayaan kita ini bukan menjadi penghambat lagi, bahkan menjadi budaya dan bisa kita lestarikan menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Baik, sesi yang terakhir adalah yang harus kalian cari. Silakan kalian cari di internet, jelaskan, tapi harus ada sumbernya. Jadi wajib kalian cantumkan sumber yang menjadi referensi buat kalian. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara integrasi, kita sudah bahas tadi, dan juga disintegrasi. Integrasi dan disintegrasi bangsa. Jelaskan perbedaannya. Yang kedua, berikan 3 contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kejadian yang dapat menjadi pendorong integrasi nasional atau integrasi bangsa kita. Kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sama 3 contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi faktor penghambat integrasi nasional atau integrasi bangsa. Ada 3. Yang keempat, kita bicara keadaan kita sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19 yang terus berlangsung. Bahkan rekor kasus positif terus bertambah dari 14.200 sampai
sekitar 14.600 lebih kasus positif yang menjadi rekor baru yang ada di negara kita. Terus bertambah. Menurut pendapat kalian, penting atau tidak? Sekali lagi, dalam kondisi sekarang, penting atau tidak integrasi nasional dalam keadaan sekarang? Penting atau tidak? Dan juga jelaskan alasannya. Jelaskan mengapa penting dan jelaskan juga menurut kalau pendapat kalian tidak penting. Harus ada alasan yang jelas jawaban kalian. Ada 4 yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa, silakan kalian menjawab dengan membalas di presensi kalian masing-masing. Boleh kalian ketik di Word, baru kalian balas di presensi kalian, atau kalian langsung ketik di presensi kalian dengan membalas, langsung kalian ketik jawaban kalian. Silakan. Baik, terima kasih. Di akhir sesi, tetap Pak Efet ingatkan, tidak bosan-bosannya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, bukan hanya 3M, tapi 5M sampai membatasi mobilitas atau mengurangi mobilitas kita untuk mengurangi penularan kasus COVID-19, untuk memutus mata rantai penularan. Dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik minimal di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak 1 bahkan sampai 2 meter, dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam sehat untuk kalian semua dan juga keluarga kalian di rumah. Terima kasih. Tuhan memberkati.